Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wageng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi berdasarkan dari kartu yang akan saya ambil nanti. Apa yang akan disampaikan oleh kartu yang saya ambil nanti secara acak. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Sak napas aku entah kapan penyakit ini bisa hilang. Hampir 2 bulan. Setiap mau azan maghrib pasti sakit. Setelah azan maghrib tiba-tiba hilang sakitnya. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif, baik terhadap posisi energi kamu atau terhadap pihak lain? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuktikan terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, yang dimana bentuk pergerakan itu berdasarkan dari perasaan. Kenapa saya mengatakan berasal dari perasaan? Mungkin satu energi tersebut tidak terima dikecewakan, tidak terima
dihargai, tidak terima untuk mendapatkan berbagai kesakitan. The Empress, yang seakan-akan satu energi tersebut hanya bisa merenung, mencoba meratapi dari seluruh sikap yang terlalu positif terhadap orang lain yang diberikan oleh satu energi tersebut, yang seakan-akan satu energi itu berpikiran, apakah tindakan saya yang terlalu tulus atau tindakan saya yang terlalu bodoh. Anggapan yang saya katakan barusan membuat pemikiran dari satu energi tersebut merasa seperti orang yang frustasi ataupun emosional. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuktikan bahwasannya pihak lain belum sanggup untuk kehilangan seseorang. Dimana ketika belum sanggup untuk menerima kehilangan dari seseorang, pihak lain tersebut mencoba untuk berusaha mencari informasi mengenai orang yang disakiti. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya mengarah terhadap energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, dan kondisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah tindakan kamu yang terlalu memperdulikan terhadap orang yang kamu perjuangkan, yang kamu berikan suatu sikap yang begitu tulus, tindakan kamu itu berdampak positif terhadap diri kamu? Saya hanya sekedar ingin bertanya, karena pertanyaan yang barusan saya lontarkan tadi ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya? Karena diri kamu terlalu bodoh. Kenapa saya mengatakan diri kamu terlalu bodoh? Karena kamu terlalu tulus kalau diri kamu mempergunakan perasaan kamu. Kamu tidak bisa membedakan mana perasaan dan mana logika, karena perasaan kamu yang terlalu mendominasi. The Empress, saya mengakui diri kamu terlalu baik. Saya mengakui diri kamu terlalu peduli terhadap manusia tersebut. Saya mengakui kamu memberikan rasa kenyamanan terhadap manusia tersebut. Saya tidak menyalahkan diri kamu, dan saya tidak memungkiri perkataan saya ketika saya mengatakan diri kamu terlalu baik.
Tetapi ketika diri kamu memberikan kebaikan terhadap manusia tersebut, apa respon dari manusia itu untuk kamu terima? Saya rasa respon tersebut tidak dikecualikan dan tidak dikurang-kurangi, hanya bersifat kata pemerasan. Pemerasan ini saya kategorikan membuat diri kamu merasa emosional, konflik di dalam batin kamu, konflik terhadap orang yang berada di ruang circle kamu, konflik terhadap urusan pekerjaan kamu, dan konflik terhadap hubungan bisnis kamu. Semua hancur akibat ketulusan yang selama ini kamu perlakukan. The Empress. Wah, geng. Ujung-ujungnya apa yang kamu terima? Beban, tanggung jawab, status single parent, dan pemikiran kamu kacau. Ini dia. Ibaratnya kamu hadir di dalam kehidupan manusia tersebut, kamu yang mengubah kondisi keterpurukan dia menjadi seimbang. Kamu ibarat Dewi Fortuna di dalam kehidupan dia. Dia merasa bangga, yang seharusnya diri dia merasa hancur ketika tidak berjumpa dengan diri kamu, tetapi pertemuan kamu itu memberikan diri dia suatu kemewahan, kestabilan, keseimbangan. Kemewahan atau rasa kenyamanan yang kamu berikan tidak diperdulikan oleh manusia tersebut. Yang dia pedulikan dari diri kamu hanya satu: bagaimana caranya agar diri kamu itu tunduk terhadap diri dia. Bagaimana, Wak Geng? Apakah perkataan saya itu bisa kamu terima secara logika kamu? Apakah perkataan yang barusan saya katakan tadi menggambarkan kondisi energi kamu di masa lalu? Apakah perkataan saya tadi masih menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini? Yang seharusnya membutuhkan rasa kenyamanan itu adalah diri kamu, bukan orang yang kamu perjuangkan. Hubungan seperti apa kalau toh juga kamu yang mendominasi? Nah, hubungan seperti apa yang kamu jalankan kalau memang diri kamu yang mengharuskan memberikan keuntungan terhadap manusia itu? Buka logika kamu. Stop memberikan kenyamanan. Kamu yang membutuhkan kenyamanan tersebut. Itu dia, Wak Geng. Kartu The Empress, kartu pertama yang muncul. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini masuk atau tidak, saya tidak mengerti. Tetapi saya mencoba untuk menerobos dan mencoba untuk flashback kembali. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, ketika diri kamu sudah menyadari kamu hanya dimanfaatkan dan diri kamu sudah mengambil satu sikap tidak peduli terhadap manusia itu mencoba untuk mencari diri kamu. Kenapa? Karena dia belum sanggup untuk kehilangan kamu. Tetapi ketika manusia ini belum sanggup untuk kehilangan dari diri kamu, karena dia beranggapan Dewi Fortunanya tidak lagi memberikan suatu keuntungan. Itu dia, Wage. Semua kesalahan diri kamu.
Saya tidak menghakimi, tetapi kesalahan itu ada di dalam diri kamu. Kenapa saya mengatakan kesalahan itu ada di dalam diri kamu? Kamu sudah menyadari, tetapi kenapa diri kamu seakan-akan masih memperlihatkan kondisi kamu itu nyaman terhadap diri dia? Ibarat topeng yang kamu pakai. Mau sampai kapan topeng itu mau kamu pakai? Semakin lama topeng itu kamu pakai, itu akan menjebak diri kamu. Coba sekali-sekali diri kamu perlihatkan rasa egois kamu itu untuk tidak berkomunikasi terhadap manusia tersebut. Secara otomatis, manusia itu yang akan selalu mencari diri kamu. Coba pikir secara logika. Saya tidak mensugesti diri kamu, tetapi itulah yang bisa saya berikan jalan alternatif terhadap diri kamu kalau memang diri kamu masih menginginkan manusia itu kembali. Kalau memang diri kamu ingin memberikan suatu pembelajaran terhadap manusia itu. Mencoba memberikan komunikasi apabila dia lakukan, kamu jangan merespon, tarik ulur agar manusia itu sadar. Itu dia wakil. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Six of Swords, di mana kemunculan kartu Six of Swords ini terdiri dari 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi membuktikan secara nyata ketika diri kamu tulus untuk mencintai manusia tersebut, ketika diri kamu tulus dan peduli terhadap manusia tersebut, manusia itu melarikan diri dan meninggalkan diri kamu seperti orang pecundang, yang dimana kepergian diri dia bukan memberikan diri kamu suatu kebebasan, tetapi memberikan beban dan tanggung jawab. Dia memang sudah pergi dari kehidupan kamu, tetapi kepergian dia belum tentu membuat diri kamu merasa nyaman, karena dia meninggalkan berbagai beban atau hutang piutang yang harus kamu atasi. Biadab tidak manusia seperti itu. Bangsat tidak manusia seperti itu. Pergi seperti pecundang, melarikan diri demi kebebasan, mencoba untuk mendapatkan perubahan ketika siap menikmati diri kamu. Ketika kamu sudah terpuruk, manusia ini pergi yang seakan-akan, wah, saya sudah bebas, saya ingin menjelajah kehidupan saya yang baru. What the fuck? Sebenarnya diri kamu itu menjalin suatu hubungan terhadap manusia atau terhadap dajjal. Six of Swords bergerak melepaskan dari suatu hubungan demi hubungan yang kotor. Tetapi kalau saya mencoba untuk menarik dari kata hubungan kotor setelah diri dia meninggalkan diri kamu, seakan-akan hubungan kotor tersebut membuat diri dia membandingkan antara diri kamu dengan pihak ketiga. Ternyata setelah dia membandingkan, otak dia yang waras itu menilai ternyata yang lebih tulus tersebut adalah diri kamu. Ternyata yang lebih peduli itu adalah diri kamu. Tetapi ketika manusia itu ingin mengeksekusi dan ingin kembali terhadap diri kamu, justru keluarnya kartu The Empress ini menunjukkan diri kamu seperti iblis
yang seharusnya diri kamu masih bersifat angel berganti menjadi Lucifer. Enak saja, sudah pergi ingin kembali, sudah meninggalkan beban dan sudah meninggalkan kekecewaan, ingin kembali. Wow, pantas untuk kembali. Kalau saya berada di posisi kamu, daripada saya harus menerima seseorang yang dimana ketika seseorang itu saya maafkan dan mencoba untuk memulai suatu kehidupan di dalam hubungan tersebut, secara otomatis hubungan itu akan dijalani dengan kewaspadaan. Daripada pemikiran merasa kacau untuk gelisah dan ketakutan, lebih baik saya happy dengan rasa kesendirian. Munculnya kartu The Empress dengan Six of Swords seakan-akan ada kondisi kebebasan yang kamu terima ketika manusia ini pergi dari kehidupan kamu. Karena diri kamu terasa sudah jenuh untuk melihat manusia ini. Sudah merasa lelah untuk melihat manusia ini. Karena manusia ini bukan memiliki aura positif terhadap diri kamu. Aura negatif yang dia pancarkan terhadap diri kamu. Sehingga diri kamu merasa tidak tenang. Baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu. Bagaimana Wak Geng? Apakah perkataan saya itu cocok kau rasa? Ya, kalau menurut diri kau cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kau tidak cocok, jangan angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu. Agar bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Chariot. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini, kartu yang mengarah terhadap unsur air, yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Chariot, dia yang melepaskan diri kamu dan pergi dari kehidupan kamu, tetapi dia tidak terima melihat kondisi kamu untuk saat ini. Dia yang mengubah, tetapi diri dia belum sanggup untuk move on. Dia yang menentukan untuk mengambil satu tindakan, memberikan diri kamu berbagai kebusukan. Tetapi kebusukan itu muncul ke permukaan yang seakan-akan membuat manusia itu merasa emosional. Ada satu kebutuhan yang sedang dia atasi untuk saat ini. Saya rasa kebutuhan itu mengarah terhadap perasaan. Seperti orang yang tidak terima meninggalkan diri kamu, tetapi masih bersifat egois. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Swords. Terdiri dari 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, dia yang meninggalkan, dia yang mengubah, tetapi diri dia tidak berkembang. Dia seperti pecundang, tetapi diri dia merasa ketakutan melihat diri kamu yang tidak peduli terhadap diri dia. Eight of Swords, kepergian dia, dan ketika diri dia meninggalkan diri kamu, diri dia tidak nyaman. Berbagai masalah timbul. Berbagai masalah timbul di dalam kehidupan dia.
bukan hanya masalah, tetapi manusia ini seperti dipaksa dalam satu kondisi yang mengharuskan manusia ini untuk ditekan. Nih, kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang. 8 pedang yang mengikat seseorang. Ditekan. Kita lihat kartu berikutnya. 5 of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu 5 of Cups, yang dimana kemunculan kartu 5 of Cups ini terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi membuktikan manusia itu menyesal, membuktikan manusia itu tidak bahagia, membuktikan manusia itu seperti orang yang kesakitan, membuktikan manusia itu seperti merenung, yang dimana ketika manusia itu merenung, merasa bersalah sudah meninggalkan orang yang pernah memberikan ketulusan. 5 of Cups benar-benar membuat manusia itu tidak terima untuk kehilangan diri kamu. Dan diri dia merasa kecewa. Kenapa saya bisa meninggalkan orang yang benar-benar tulus? Ngapain pula dia merasa kecewa ya? Dia kok yang pergi? Kenapa dia yang kecewa? Aneh, kan Wak Geng? Aneh. Dibilang manusia punya otak, iya. Tetapi otak yang dipergunakan di saat diri dia lagi menyesal, di saat diri dia memperlakukan diri kamu, otak tersebut tidak dipergunakan. Waras atau tidak ini manusia ya? Bingung aku Wak Geng. Bodoh amat lah. Karena terlalu capek. Kalau membahas manusia itu tidak ada pernah habis-habisnya. Sampai bunyi pun 7 lonceng sangkakala ke-7 kali. Saya rasa manusia ini, siapapun pembaca kartu reader tarot, pasti ujung-ujungnya menyesal, ingin kembali, koneksi, inilah, bloblolah, blaganalah, apalah segala macam. Itu dia Wak Geng. Karena memang itu informasinya. Kalaupun diri kamu mempertanyakan terhadap diri saya, apakah dia menyesal? Ya memang menyesal, tetapi penyesalan itu bukan memberikan suatu hubungan yang dipersatukan. Bukan dipersatukan, hanya sekedar koneksi, Wak Geng. Hanya koneksi, bagaimana mungkin bisa dipersatukan kembali? Karena secara tidak langsung kondisi batin yang bermain terhadap alam semesta dipersatukan apabila diri kamu menjalani yang namanya hubungan karma. Itu kalau bisa dipersatukan, bukan berbicara mengenai koneksi. Hubungan karma itu bukan berbicara mengenai koneksi. Hubungan yang harus diselesaikan walaupun diri kamu sudah memiliki pasangan dan manusia itu sudah memiliki pasangan, itu akan dipertemukan kembali. Itu namanya hubungan karma. Capek aku sak napas aku membahas manusia puki bangsat itu. Sak napas aku Wak Geng. Tunggulah dulu ya. Ku tarik dulu napasku 2 detik aja. Udah ngos-ngosan aku. Sebelum kita lanjut kartu terakhir, ya. Aku pun udah digigiti nyamuk di sini padahal udah disemprot, udah pakai apa segala macam nyamuk. Sebentar ya Wak Geng, sebentar, 2 detik aja. 8 of Cups. Terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, saya rasa satu cawan yang saya tarik tadi membuktikan manusia itu seakan-akan tidak memiliki tujuan ketika diri dia pergi meninggalkan diri kamu. Seakan-akan untuk saat ini manusia itu merasa kecewa telah memutuskan suatu hubungan terhadap diri kamu.
Seakan-akan manusia itu ketika meninggalkan diri kamu ingin mencari suatu perubahan, tetapi perubahan yang dia cari tidak dia dapatkan. Manusia ini sedang ingin pergi jauh untuk mencari suatu kesembuhan, yang dimana kesembuhan tersebut karena diri kamu sudah tidak merespon manusia itu. Eight of Cups. Saya rasa untuk saat ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Ikuti pergerakan intuisi kamu, karena pergerakan intuisi kamu itu yang saya lihat untuk dalam waktu dekat ini ada target sesuai dengan harapan kamu. Dan saya rasa kalaupun diri saya ingin mengarah kembali terhadap manusia tersebut dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya cukup mengatakan dia tidak terima melihat kondisi diri kamu dan kehidupan dia tidak bahagia. Dia menginginkan suatu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang dia inginkan tersebut ketika meninggalkan diri kamu hanya sekedar omong kosong, hanya sekedar ilusi. Ilusi Sunggokong mencari kitab ke barat penuh dengan rintangan. Wah, geng. Ujung-ujungnya bahagia terhadap diri kamu juga. Oke, Wak geng. Hanya itu yang bisa saya berikan informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.